Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bapak Ahmad Mudakir di channel Ahmad Febri Official. Kali ini Bapak akan menerangkan materi ya tentang Nabi Muhammad SAW kelas 7 ya tingkat SMP. Tapi sebelum ke materi, Bapak mau nanya gimana kabarnya hari ini? Ya, kalau Bapak sudah bilang gimana kabarnya hari, kalian tinggal jawab Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar ya. Gimana Bapak ulang lagi ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar ya. Di pagi yang cerah ini ya, kita harus tetap semangat lah ya. Kemarin di materi sebelumnya Bapak sudah mengajarkan gimana tepuk semangat ya. Kita tepuk semangat ya, tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Tetap semangat walaupun dimanapun belajarnya, mau di rumah, mau di sekolah, tetap harus semangat. Oke. Baiklah anak-anak, kita langsung ke materi ya, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW. Yang pertama A-nya yaitu tentang kehadiran sang kekasih, otomatis Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk poin A ini menceritakan tentang kelahiran Nabi ya, perkembangan Nabi dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian belum menikah. Ntar B-nya kita akan mempelajari Nabi Muhammad menjadi Rasul, dan selanjutnya itu mempelajari tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Baiklah untuk A, poin pertama yaitu kehadiran sang kekasih. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, bertepatan dengan penyerangan Abrahah menyerang Ka'bah. Karena Allah tidak mengizinkan Ka'bah hancur, akhirnya Abrahah pun meninggal diserang oleh para malaikat ya, yang menyamar menjadi seorang burung yang tertera pada surat Al-Fil ya. Jadi Abrahah dengan gajahnya, pasukan gajahnya mati di tempat itu. Jadi Nabi Muhammad pas lahir, jadi disebut dengan tahun gajah. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal ya, hari Senin, bertepatan kalau Masehinya 20 April. Itu adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi lamun ku urang masuk dinadomkan ya. Kalau sama kita suka dinadomkan dalam peristiwa Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi ya. Ayat 12 Rabiul Awal tanggal ke-20 April bulan Masehina ya, nah, seperti itu. Itu suka ada di dalam nadoman ya. Ini yang pertama. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad SAW sebelum lahir ke dunia ini itu sudah dalam keadaan yatim. Jadi dalam keadaan yatim, dalam perut ibunya baru 6 bulan, Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Siapa nama ayahnya? Sayyid Abdullah ya. Abdullah. Kemudian ibunya Siti Aminah. Jadi ibunya Siti Aminah mengandung beliau pada umur 6 bulan, ayahnya meninggal. Jadi Nabi Muhammad itu sudah dalam keadaan yatim ya anak-anak. Bersyukurlah kita kalau misalkan masih ada kedua orang tua kita, ada ibu kita, ada ayah kita, alhamdulillah ya. Kemudian ketika lahir ke dunia, Nabi Muhammad SAW itu tidak diasuh sama ibunya Siti Aminah. Beliau diasuh oleh namanya Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'id. Jadi beliau ketika lahir ada Halimah Sa'diyah, kemudian Halimah Sa'diyah izin untuk mengurus Nabi Muhammad dikarenakan kondisi ibunya Siti Aminah juga lagi kurang sehat, akhirnya diizinkan. Jadi yang mengurus Nabi Muhammad ya, dari bayi sampai umur 5 tahun adalah Halimatul Sa'diyah ya. Banyak sekali keajaiban-keajaiban
yang sangat dahsyat ketika Halimatus Sa'diyah mengurus Nabi Muhammad SAW selama 5 tahun. Misalnya, mulainya misalkan dalam pertanian dia panen 1 ton. Ketika datang Nabi Muhammad SAW mengurus Nabi Muhammad, ternyata panennya berlipat jadi 2 ton. Itu kebanyakan. Jadi ketika Nabi Muhammad diurus oleh Halimatus Sa'diyah, beliau itu tidak pernah kekurangan makanan atau tidak kekurangan makan, tidak dia kalau anak sekarang tuh kurangan makanan, kurangan gizi. Jadi Allah cukupkan gizi pertumbuhan Nabi Muhammad, gizinya ya. Itu ketika umur 5 tahun, selama 5 tahun Nabi Muhammad diurus oleh Halimatus Sa'diyah. Ternyata setelah 5 tahun barulah Nabi Muhammad SAW ini diurus oleh ibunya. Tidak lama, karena umur 6 tahun Nabi Muhammad pun ditinggalkan oleh Siti Aminah. Otomatis dalam umur 6 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Ini dalam umur 6 tahun Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh ibunya. Jadi 6 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Selanjutnya, ya, setelah menjadi yatim piatu, Nabi Muhammad itu diurus oleh kakeknya, ya, oleh kakeknya namanya Abdul Muthalib. Ya. Dalam umur 6 tahun ini sampai 6 tahun 7 tahun 2 tahunan Nabi Muhammad diurus oleh kakeknya namanya Abdul Muthalib. Hanya 2 tahun Nabi diurus oleh kakeknya. Karena umur 8 tahun Nabi Muhammad pun ditinggalkan oleh kakeknya. Kakeknya yang sangat menyayanginya, melindunginya dari segala macam bahaya, ya. Dari segala macam bahaya beliaulah yang melindunginya. Jadi umur 8 tahun Nabi Muhammad ditinggalkan oleh kakeknya, kemudian diasuhlah oleh pamannya namanya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini adik kakak lah dengan Abdullah, dengan pamannya. Dengan Abu Thalib ini lumayan lama, ya. Jadi diurus dengan Nabi Thalib itu lumayan lama. Namun Abu Thalib itu sangat sayang sekali melindungi Nabi Muhammad, ya, sama seperti kakeknya, sayang sekali pada Nabi Muhammad. Namun beliau juga mengajarkan arti dari kemandirian. Karena ketika umur 10 tahun Nabi Muhammad dikasih kemandirian untuk mencari, setidaknya mencari nafkah, mencari sesuap nasi untuk dia minimalnya, gitu. Jadi Nabi Muhammad itu umur 10 tahun oleh pamannya diizinkan untuk memelihara atau mengembala domba, ya, mengembala domba, mengembala unta yang milik orang lain. Jadi Nabi Muhammad itu tukang ngangon, ya, bahasa Sunda mah, tukang ngembala orang lain. Ya, dengan perjanjian kalau misalkan dulu itu apabila misalkan dia mengurus domba terus anakannya beranak 2, maka satu untuk Nabi Muhammad, 1 untuk pemiliknya, seperti itu, ya. Atau bisa dikasih dengan upah, itu tergantung kesepakatan. Ini hanya 2 tahun, ya, Nabi Muhammad diajarkan untuk mandiri. Mengembalanya hanya 2 tahun, karena usia 12 tahun dikarenakan pekerjaan Abu Thalib itu adalah berniaga, berdagang. Akhirnya 12 tahun, umur 12 tahun Nabi Muhammad juga diperkenalkan tentang ilmu perniagaan. Jadi diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang, ya. Siapa majikannya? Majikannya itu adalah Siti Khadijah, ya. Siti Khadijah ini adalah calon istri Nabi Muhammad, ya. Ntar gimana ceritanya ntar setelah ini. Kemudian ini selama 12 berarti 13 sampai 24, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Hampir sekitar 7-8 tahun, ya. Nabi Muhammad ini terus membantu pamannya. Karena pada umur 25 tahun beliau mulai mandiri berdagang sendiri. Jadi tidak ikut dengan pamannya.
Jadi Nabi Muhammad itu pekerjaannya kan sudah tahu dari kecil. Beliau itu ada tukang gembala, tukang ngangon. Setelah dewasa dagang, ya. Sampai umur 25 tahun beliau itu dagang sendiri. Namun ketika berdagang pun ternyata di sini kunci kesuksesan Nabi Muhammad dalam berdagang. Kenapa? Karena akhlak beliaulah, akhlak terpuji beliaulah yang menyebabkan keberhasilan di dalam berdagang. Apa saja dalam berdagang yang beliau tanamkan? Yang pertama ada pendirian teguh, jadi teguh, ya. Yang kedua ada kerja keras. Dalam berdagang dia kerja keras, ya, nggak malas-malasan. Kemudian jujur, ya. Kalau misalkan beliau itu tidak pernah berbohong, misalkan beliau itu berdagang spidol, board marker, harganya 10.000. Beliau itu tidak misalkan siapa yang membeli board marker 20.000, padahal di sana 10.000. Tapi beliau itu berdagang, silahkan beli dagangan saya, ini harganya 10.000, ya, lebihkan untuk keuntungan saya. Jadi ketika berdagang pun apapun yang dia dagangkan pasti selalu habis kejujurannya. Jadi suka dilebihkan oleh pedagangnya. Kalau misalkan ini 10.000, ada yang melebihkan 10.100, maka itulah untung di beliau hanya 100. Kemudian ada amanah, pasti amanah, ya. Ketika sudah setoran misalkan ke majikannya itu Siti Hadijah harus 1 juta, laku semuanya, maka beliau setorkan semuanya, amanah. Tidak putus asa, pasti. Pede, percaya diri, ya. Ramah ke pedagang, ya. Sopan dan santun. Baiklah anak-anak, akibat dari kejujurannya, ya. Tapi sebelum ini Nabi Muhammad itu waktu masih kecil sudah dikasih gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Itu orang yang dapat dipercayai, ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu sikapnya, akhlaknya yang bagus, yang intinya jujur dalam perkataan, dalam hal apapun dia selalu jujur. Akhirnya beliau dikasih gelar Al-Amin. Karena kejujurannya, akhirnya majikannya siapa? Majikan itu Siti Hadijah. Kenapa Siti Hadijah? Siti Hadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW akibat kejujurannya. Ya. Akibat kejujurannya, Siti Hadijah pun meminta Nabi Muhammad untuk melamar atau menikahinya. Itu akibatnya, akibat dari kejujurannya. Ada seorang wanita soleh, kaya, diinginkan oleh semua pria waktu zaman itu, diinginkan oleh orang-orang yang kaya, orang yang berpangkat, Siti Hadijah itu. Tapi ternyata jatuh cinta kepada Nabi Muhammad dan menikah dengan Nabi Muhammad. Dari buah percintaannya, dari buah pernikahannya, beliau itu memiliki 7 anak, ya. Di antaranya ada namanya Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Ya. Ini adalah anak beliau dengan Siti Hadijah. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu tentang Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul. Nabi Muhammad itu beberapa kali uzlah. Di mana? Di Gua Hiro. Apa itu uzlah? Uzlah itu mengasingkan diri, ya, mengasingkan diri beribadah kepada Allah secara sembunyi-sembunyi. Di mana? Di Gua Hiro. Jadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40, malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama. Apa wahyu pertamanya? Yaitu surat Al-Alaq 1-5. Jadi Nabi Muhammad tanggal 17 Ramadan itu diangkat menjadi seorang Rasul. Jadi wahyu pertamanya itu tentang, yaitu Quran surat Al-Alaq 1-5. Apa yang bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Itu wahyu pertamanya. Jadi Rasulullah mendapat wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq 1-5. Selanjutnya Nabi Muhammad juga menerima wahyu yang kedua. Tempatnya masih di Gua Hiro.
masih di Gua Hiro ya. Yaitu Quran surat Al-Mudathir 1 sampai 7 ya. Ini yang berbunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun fastakthir wa li rabbika fasbir ya. Beliau itu menerima wahyu kedua itu surat Al-Mudaththir 1 sampai 7. Baiklah anak-anak, untuk bahasan terakhir ya, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi wahyu yang kedua yaitu tentang surat Quran soal Al-Mudaththir ini, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dakwahnya harus sembunyi-sembunyi. Ini dakwah yang pertamanya itu tempatnya di rumah Arqam bin Abil Arqam al-Huzumi. Jadi beliau itu mengajak dakwahnya sembunyi-sembunyi hanya kerabatnya saja, keluarganya saja. Ketika Nabi Muhammad masuk Islam ya, dikasih wahyu oleh Allah, orang yang pertama kali dikasih yang sampaikan wahyunya itu kepada istrinya. Siapa istrinya? Yaitu Siti Hadijah. Siti Hadijah lah yang pertama kali masuk Islam. Kemudian kepada kerabat-kerabatnya, misalkan Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, kemudian Zaid gitu ya, dan lain-lain. Jadi pertama kali itu diantaranya menyampaikan wahyunya di rumah Arqam bin Abil Arqam al-Huzumi. Banyak sekali yang masuk Islam ya, kerabatnya. Ada disebut gelarnya, ada As-Sabiqunal Awwalun. Itu apa As-Sabiqunal Awwalun itu? As-Sabiqunal itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa saja tadi sudah disebutkan. Tadi ada istrinya siapa? Siti Hadijah. Terus ada Abu Bakar. Terus ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Thabit ya, ada Ummu Aiman dan lain-lain. Itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam ya, yang tadi disebutkan, otomatis mereka juga mengajarkan Islam itu kepada keluarganya. Banyak sekali dari golongan wanita, perempuan dan laki-laki yang masuk Islam, tapi hanya kerabatnya saja. Di antaranya kalau dari laki-lakinya ada Utsman bin Affan, Zubair, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir dan lain-lain. Kalau dari golongan wanitanya banyak juga ya, ada Ummu Salamah, ada Safiyah binti Abdil Muthalib, ada Lubabah Ummul Fadal dan lain-lain. Itu adalah wanita yang masuk setelah As-Sabiqunal Awwalun yang diajak oleh selanjutnya. Kemudian dari dakwahnya yang sembunyi-sembunyi, ada wahyu yang ketiga yaitu Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Ini menandakan apakah ada wahyu selanjutnya, yaitu wahyu keempat, yaitu Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214-215. Ini surat Asy-Syu'ara wahyu yang keempat mengajarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dakwahnya harus terang-terangan ya. Nabi Muhammad barulah beliau itu dakwah terang-terangan, tempatnya di Gunung Safa ya. Banyak sekali yang menolak, termasuk pamannya sendiri, siapa? Abu Lahab. Beliau dengan sinis ya, dan tidak menerima ya Nabi mendapatkan wahyu. Beliau itu sama sekali tidak menerima sama sekali. Malahan beliau itu sangat kejam sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, di dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW banyak sekali rintangan-rintangan. Misalkan beliau itu pernah disuruh nih sama Abu Lahab. Beliau itu adalah petinggi pemimpinnya di sana itu. Abu Lahab, beliau itu menyuruh kafir Quraisy untuk menghina, mencaci maki Nabi Muhammad ya. Namun Nabi Muhammad tidak menghina, tidak dibalas dengan penghinaan.
Nabi Muhammad membalas dengan senyuman, ya. Sampai yang disuruhnya pun akibat akhlak Nabi Muhammad SAW, misalkan ketika yang menghina itu sakit, Nabi Muhammad itu menjenguknya tanpa ada sekali dendam, ya. Akhirnya orang tersebut masuk Islam. Banyak sekali rintangan-rintangan atau goda-godaan dalam berdakwah. Misalkan pernah Nabi Muhammad ketika mau dibunuh pernah, cuman gagal semuanya. Terus kalau sudah dibunuh gagal, dihina gagal, difitnah gagal. Pernah ditawar namanya tahta, harta, dan wanita. Sampai sempat ada yang Abu Lahab itu mengutus orang yang terpercaya, ya, namanya Utbah untuk menawarkan, "Hei Muhammad, kamu berhentilah berdakwah. Akan aku kasih tahta raja atau pangkat, ya, gubernur dan lain-lain." Ya, itu tahtanya. Itu tidak digoda. Atau misalkan kalau nggak mau tahta, saya kasih harta. Kamu pengen harta gimana? Mau 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, emas kayak gimana mau dikasih. Kalau misalkan nggak mau harta, maka akan dikasih wanita yang paling cantik, ya, di kafir Quraisy atau di daerah Mekah akan dikasih kepada Muhammad. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menolak semuanya. Harta, tahta, wanita ditolak semuanya. Akhirnya banyak sekali orang-orang yang masuk Islam. Dakwah Nabi Muhammad itu banyak rintangan, termasuk orang yang masuk Islam juga. Misalkan pernah yang dialami, Bilal bin Rabah masuk Islam, beliau tuh disiksa oleh majikannya ada kafir Quraisy. Itu banyak sekali orang yang masuk Islam juga yang disiksa oleh Nabi, yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, seperti itu. Itu rintangan dalam dakwah Nabi Muhammad dengan orang yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad. Baiklah anak-anak, itulah singkat penjelasannya Nabi Muhammad dari lahir, kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, kemudian tantangan Nabi Muhammad menjalani dakwah. Walaupun banyak sekali rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dengan umatnya, tapi mereka tidak pernah putus asa. Terus selama itu masih kebaikan, maka terus berjalan, ya. Semoga kita semuanya sama Allah dikasih semangat, ya. Semangat dalam apa? Kita sebagai bapak, sebagai guru, kalian sebagai murid, semangat dalam belajar, ya. Ketika kita punya ilmu yang banyak, maka gampanglah menghadapi hidup ini. Beda kalau misalkan kalau kita orangnya bodoh, ya, tidak memiliki ilmu, itu susah dalam kehidupannya. Misalkan dalam mencari rezekinya, orang yang berilmu akan gampang mencari rezekinya. Beda dengan yang tidak berilmu, jadi semuanya itu berat di dalam menghadapi kehidupannya. Semoga kita sama Allah diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, ya. Kita akan tepuk hebat, ya, untuk semuanya. Bapak hebat, kalian semuanya juga hebat. Gimana tepuknya? Ya, ini terakhir sebelum Bapak salam. Tepuk hebat. Subhanallah, subhanallah, hebat. Kalian Bapak semuanya hebat. Oke, terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.